90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast hadir kembali Reni di jam 8 ya dalam dialog psikologi bersama dengan narasumber yang luar biasa yang sudah standby nih buat Anda keluarga Fast. Ada Dr. Riana Masyar, MSc Psikolog yang kita akan membahas berkaitan dengan overthinking pagi hari ini. Anda bisa bertanya langsung lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Kita sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Semangat pagi keluarga Fast dimanapun berada. Alhamdulillah, semangat pagi ya Bu ya. Alhamdulillah, semangat pagi. Iya, terhubung via sambungan telepon WhatsApp is okay. Yang penting ilmunya bisa ditransfer dengan baik dan rapi ya Bu ya. Amin. Apapun caranya, yang penting kita bersama. Gitu. Benar sekali ya. Ini harus benar-benar kita bisa masuk dalam new normal yang memang diharapkan bahwa kita bisa mengaplikasikan semua ilmu, semua teknologi kita pakai gitu ya Bu ya. Betul Mbak Ren. Pagi hari ini kita membahas tentang overthinking. Apa sih sebenarnya Bu overthinking? Apakah memang benar seperti yang anggapan orang overthinking ini terlalu berpikir secara berlebihan yang itu bisa menguras energi dan juga waktu kita? Seperti apa Bu? Halo? Iya. Seperti apa sih Bu sebenarnya overthinking itu gitu ya? Apakah itu memang berpikir berlebihan gitu yang bisa menguras energi dan juga waktu kita? Halo? Iya, keluarga Fast kami mengalami gangguan telepon ya pagi hari ini. Masih mencoba menghubungi Bu Riana Masyar untuk dialog psikologi pagi hari ini bertemakan dengan overthinking. Jadi untuk Anda keluarga Fast yang ingin bergabung, bertanya langsung dengan beliau, Anda langsung bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Halo Bu, selamat pagi. Halo Mbak Reni, bisa terdengar suara saya Mbak Sudah Ren? jelas sekarang, langsung terdengar nih suaranya. Monggo Bu, kita masuk ke tema kita. Overthinking seperti apa sih sebenarnya? Bahasanya bagus sekali pagi ini Mbak Reni. Jadi kebetulan ada akhir-akhir ini ada banyak sekali kasus yang mengeluhkan dengan kondisi dirinya yang overthinking, baik itu dari remaja, dari mahasiswa maupun dari ibu-ibu rumah tangga yang saya tangani. Ada satu bapak-bapak juga sih dari Jawa Timur waktu itu pernah konsultasi terkait ini. Asal katanya Mbak Reni, overthinking ini asal katanya over dan thinking ya. Yes. Over itu artinya berlebihan, thinking itu berpikir terus-menerus berpikir gitu, pemikiran gitu. Jadi orang-orang yang mengalami overthinking ini orang yang mereka memiliki ketidakmampuan untuk mengontrol berpikirnya, sehingga dia terus-menerus berpikir, tetapi apa yang dia pikirkan itu tidak solutif. Kalau kita pakai pinjam istilahnya Bu Tejo, gitu ya. Jadi orang-orang overthinking ini terus-menerus berpikir terus gitu, sampai dia akhirnya mengalami kecemasan, ketakutan, tapi tidak solutif. Nah, biasanya orang-orang overthinking ini Mbak Ren, ini mereka mengalami kondisi ini karena pemikiran yang terus-menerus yang kemudian menjadi kebiasaan mental. Nah, ini yang berbahaya kalau sudah jadi kebiasaan mental, nanti dia akan mengarah pada unproductive thought atau pemikiran-pemikiran yang tidak produktif yang akhirnya kemudian menimbulkan berbagai macam gangguan psikologis. Nah, kalau zaman saya S1 dulu Mbak Ren sekitar tahun 90-an itu overthinking itu belum terlalu ngehit sekarang, tapi kami dulu lebih banyak menyebutnya sebagai obsesif kompulsif. Jadi pemikiran-pemikiran yang terus-menerus melekat di dalam diri itu tanpa kita bisa mengontrolnya, itu masuk ke kategori psychological disorder yang dikategorikan sebagai obsesif kompulsif. Jadi pemikiran-pemikiran yang terus melekat gitu dan tidak bisa dihentikan, tapi kemudian mempengaruhi perilaku gitu. Karena ketakutannya, karena kecemasannya gitu ya, sehingga ini kemudian nanti membuat perilakunya juga melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak rasional. Misalnya merasa yakin bahwa
aku tuh kayaknya belum ngunci pintu deh gitu. Ditengok lagi udah mau tiduran karena merasa kayaknya belum mengunci pintu ini, nanti kalau ada maling gimana, kalau nanti ada yang masuk rumah nggak gimana itu. Akhirnya bangun lagi, dibuka lagi, diperiksa lagi, padahal ternyata sudah dikunci. Nanti mau tidur lagi kayaknya jendelanya belum nih gitu. Jadi pikiran-pikiran yang terus-menerus ini obsesif ya sifatnya, ini akan sangat mengganggu kondisi seseorang. Nah, kalau pada tataran yang belum terlalu parah, Mbak Ren, belum mengarah pada obsesif kompulsif, overthinking ini biasanya dialami seseorang karena dia mengalami stresor tertentu. Jadi ada faktor-faktor penyebab stres yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi misalnya mungkin stresornya karena sekarang nih ya perubahan kondisi yang drastis yang membuat dia harus beradaptasi cukup kuat, lalu kemudian bisa juga karena terlalu memikirkan perkataan orang atau terlalu memikirkan maunya orang lain, bisa juga karena takut ketika dia harus memulai sesuatu hal yang baru gitu, bisa juga ketakutannya itu terkait dengan kekhawatiran akan kegagalan. Nah, biasanya orang-orang yang terlalu banyak mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, mereka akan cenderung mudah untuk mengalami overthinking. Nah, overthinking ini punya dampak yang cukup berbahaya, Mbak Reni, karena ketika seseorang berpikir terus-menerus yang tidak produktif, tidak solutif tadi, maka dia akan mengarah pada kecemasan dan kekhawatiran, sehingga nanti gangguan-gangguannya bisa anxiety disorder atau gangguan kecemasan secara umum, bisa juga kemudian nanti mengarah pada berbagai macam kondisi fisik, kalau itu tidak segera ditangani dengan baik. Nah, kecemasan yang terus-menerus nanti akan membuat seseorang itu mengalami perubahan mood yang drastis. Jadi dia kondisi suasana emosinya itu tidak stabil, Mbak Ren, mudah sedih, mudah takut, mudah cemas gitu. Lalu kemudian juga bisa mengarah pada depresi dan juga rasa takut yang irasional. Nah, tentu saja ini akan berbahaya pada fungsi dan juga fungsi otak dan juga fungsi kognitif. Fungsi otak tuh maksudnya karena nanti ketika seseorang tuh cemas secara berlebihan, hormon stresnya, kortisolnya memproduksi hormon kontrol stres yang sangat berlebih. Nah, ini nanti kemudian akan mempengaruhi si overthinker tadi, orang-orang yang overthinking, sehingga dia cenderung nanti karena kelebihan hormon stres dia, sehingga kemudian akhirnya menghambat atau melumpuhkan otak, sehingga kemampuannya berpikir produktif, kemampuannya untuk konsentrasi, untuk fokus itu menjadi jauh lebih terhambat. Jadi prinsip emosi tinggi, logika menurun ini pada orang-orang overthinking sangat terjadi gitu, Mbak Reni. Nah, secara kita sebenarnya bisa melihat apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang mengalami overthinking atau tidak. Kalau kita punya ciri-ciri berikut yang keseluruhannya ada, jadi tidak hanya 1-2 tapi hampir semuanya ada. Yang pertama, ciri-ciri pertama, Mbak Ren, disebut overthinking kalau satu, ciri-ciri pertamanya dia kemudian karena tidak bisa berhenti berpikir, dia jadi susah tidur. Kalau ini berjalan hanya temporer gitu ya, hanya sesaat saja, maka ini belum termasuk gangguan. Jadi kadang-kadang kan memang ada hal-hal tertentu yang membuat kita mungkin semalam 2 malam itu susah tidur ya, Mbak Ren. Nah, ini belum termasuk dalam kategori gangguan. Akan masuk ke kategori gangguan kalau itu susah tidurnya sudah berjalan berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan gitu ya. Pola tidurnya menjadi sangat buruk, sedikit sekali untuk bisa tidur baik di malam hari maupun di siang hari. Lalu kemudian karena susah tidur dan terus-menerus berpikir, gelisah, takut, cemas gitu ya. Nah, ini biasanya dia mulai mengkonsumsi berbagai macam jenis obat ataupun psikotropika. Entah itu hanya nanti obat tidur, atau mungkin kalau orang-orang di luar mereka nanti mengkonsumsi alkohol untuk menenangkan diri. Beberapa mungkin mulai melirik ke drug gitu ya, ke narkoba gitu. Nah, ketika ini terjadi terulang, maka pasti juga akan berdampak pada kondisi fisik yang mudah lelah. Jadi karena gelisah, karena dia tidak bisa berhenti berpikir, ini kan pasti menyita energi, menyita waktunya, tenaganya gitu ya, sehingga kemudian fisiknya menjadi mudah lelah. Nah,
Karena mudah lelah, nah nanti dan proses tidurnya terganggu, proses makannya juga biasanya kualitasnya tidak sebagus ketika dia tidak mengalami overthinking ini. Ini kemudian membuat dia mudah sakit secara fisik. Keluhan-keluhan fisik seperti sakit kepala, mungkin mahnya kambuh, GERD, terus mungkin beberapa keluhan-keluhan fisik yang lain ini biasanya menjadi penyerta. Nah, kemudian Mbak Ren, selain secara fisik juga terjadi perubahan atau terjadi distorsi kognitif, kemampuan dalam sistem berpikir. Jadi dia mulai mengalami ketidakmampuan untuk berpikir fokus, kemudian terjadi kesalahan dalam mempersepsi atau terjadi kesalahan kesadaran sudut pandang terhadap beberapa hal yang dia alami, sehingga ketika dia melakukan satu penilaian ataupun berpikir itu dia menjadi sangat subjektif dan seringkali lebih banyak diwarnai oleh keputusan-keputusan emosional dibanding dengan keputusan-keputusan rasional. Nah, kemudian juga ada ketakutan akan masa depan yang terus-menerus gitu ya, karena tadi dia tidak mampu mengontrol pikiran-pikiran yang berkembang dalam dirinya, sehingga kemudian ketakutan itu lebih meluas pada berbagai macam hal lain, termasuk ketakutan akan masa depan. Nah, biasanya orang-orang yang overthinking ini mereka punya kecenderungan untuk selalu ingin mengontrol segala hal. Jadi mereka seringkali karena ingin segala sesuatunya baik-baik saja, segala sesuatunya ingin seperti yang dia harapkan, gitu ya. Jadi keinginannya dalam mengharapkan dia bisa mengontrol berbagai macam hal yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan, itu yang akan semakin memperparahnya untuk terus berpikir secara tidak solutif tadi. Nah, kemudian Mbak Reni, orang-orang ini juga biasanya kecenderungannya orang-orang perfeksionis yang mereka memiliki ketakutan akan gagal yang tinggi gitu, sehingga karena tadi terus-menerus berpikir, kecemasan meningkat, akhirnya ketakutan akan masa depan dan kegagalan itu juga semakin meningkat, dan kemudian ini mengakibatkan stres yang dialami juga semakin tinggi. Jadi kayak semacam lingkaran setan gitu Mbak Reni, sehingga kemudian untuk mengatasinya kita harus stop thinking, harus benar-benar memutus mata rantai itu supaya tidak bersifat semakin lama semakin kayak bola salju gitu Mbak Reni. Jadi semakin besar dan semakin sulit nanti untuk ditangani. Nah, kalau misalnya sudah mengarah ke gangguan yang benar-benar klinis, maka mau tidak mau yang bersangkutan harus konsultasi ke ahlinya, baik itu psikolog ataupun psikiater. Itu salah satu penjelasan awal Mbak Ren. Mungkin nanti kita bisa membahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking ini. Oke, baik Bu. Jadi memang waktu Bu di awal bilang kalau ini bisa dibilang kayak masuk dari psikologi disorder, jadi kayak semacam nggak normal juga gitu, atau nanti butuh penjelasan lain nih Bu, terkait juga dengan ada beberapa pertanyaan menarik yang juga sangat dekat dengan overthinking nih Bu. Oke, nanti bisa kita bahas. Mau dibahas sekarang Mbak Ren? Oke, kita iklan dulu ya. Oke Mbak Ren. Jadi mungkin ini kita break dulu. Nanti pembahasannya normal nggak sih ketika kita mengalami beberapa, ada tadi kan Kamu bilang ada beberapa indikator ya, bahwa kita termasuk orang yang overthinking atau enggak. Nah, ini normal nggak sih kalau kita memang pernah menjadi seperti itu, atau saat ini memang selalu berpikir seperti itu ya. Nanti keluarga Fas bisa langsung bertanya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Kita break dulu sebentar ya Bu ya. Oke Mbak Ren. Oke, buat keluarga Fas, keep stay tune right here. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1
90.1 Fast FM. Kembali lagi keluarga Fast Dialog Psikologi bersama dengan narasumber kami ada Dr. Riana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih membahas terkait dengan overthinking. Tadi juga sudah diungkapkan bahwasanya ini termasuk satu hal yang mengganggu sebenarnya dan harus kita hilangkan begitu. Dan bagaimana caranya kalau misalnya kita adalah orang yang termasuk overthinking beberapa hari ini atau sudah lama hal ini terjadi dan sangat mengganggu sekali. Selamat pagi, Ibu, masih di sana? Masih, Mbak Reni. Oke, masih. Masih menyimak. Oke nih, Bu, sebelum nanti menjelaskan apa atau langkah terbaik kita untuk tidak menjadi overthinking atau kita bisa memaksimalkan rasa, itu sebenarnya hampir sama nggak sih, Bu, kalau dengan yang namanya kekhawatiran gitu atau hati-hati gitu sebenarnya? Oke. Mbak Reni, kalau itu masih ada dalam taraf hati-hati, kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita sebagai manusia waspada terhadap berbagai macam ancaman bagi diri kita ataupun keluarga atau bangsa gitu ya, itu sesuatu hal yang wajar gitu. Tapi karena itu fitrahnya kita manusia kan memang diberi kemampuan untuk survival ya, untuk bertahan hidup, sehingga kekhawatiran, kecemasan dalam takaran tertentu itu sangat wajar dan sangat dibutuhkan supaya kita tetap survive. Nah, akan menjadi gangguan, akan menjadi termasuk hambatan kalau itu sudah terlalu berlebihan. Tadi ada ciri-ciri yang kemudian menyebabkan berbagai macam fungsi, baik itu fungsi pribadi kita, membuat kita jadi tidak bisa konsentrasi bekerja atau belajar, membuat kita terganggu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban, ya. Nah, ketika fungsi-fungsi pribadi ini sudah terganggu, maka itu sudah masuk ke gangguan, ke kondisi-kondisi klinis yang harus segera kita atasi. Nah, Mbak Reni, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita cermati supaya kita tidak terjebak dalam situasi overthinking ini. Yang pertama, kita perlu untuk lebih mewaspadai atau menemukan apa trigger dari kecemasan-kecemasan yang kita alami, apa anxiety trigger yang seringkali kemudian membuat kita menjadi mudah terpaku pada pikiran-pikiran itu secara terus-menerus. Jadi misalnya apakah itu berkaitan dengan kecemasan yang kesehatan misalnya, karena sekarang sedang COVID ya. Jadi misalnya apakah overthinking itu disebabkan karena kekhawatiran, ketakutan kita yang berlebihan terhadap ancaman kesehatan dan keberlangsungan hidup kita misalnya, ataukah itu terkait dengan ketakutan kehilangan, entah itu kehilangan masa depan, kehilangan perhatian dari orang yang kita cintai, atau kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, temukan, cermati berbagai pemicu yang dapat menimbulkan kecemasan ini, kekhawatiran ini. Lalu kemudian kalau kita sudah mencermati, tapi misalnya kita kok nggak bisa ya Bu, nah cobalah untuk melakukan list, Mbak Ren. Jadi kadang-kadang kita akan lebih mudah untuk menangkap hal-hal penting itu ketika kita menuliskan. Jadi coba pikiran-pikiran negatif kita, kecemasan kita itu tentang apa saja sih, nah itu di list. Kemudian diperhatikan, nanti kita akan dapat pola, Mbak Reni, oh ternyata aku tuh paling takut ketika berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut anakku misalnya. Nah ini berarti kita udah nemu nih, oh berarti trigger yang bisa memicu kecemasan ataupun berpikir berlebihan pada diriku itu berkaitan dengan anak-anak. Nah nanti kemudian kita bisa melakukan beberapa langkah untuk mengatasinya. Nah kemudian kita juga, sebagaimana sering saya sampaikan di acara-acara sebelumnya, Mbak Reni, untuk mendapatkan fisik yang sehat kita perlu melatih diri, membiasakan dan juga memberikan asupan maupun olahraga yang teratur gitu ya. Nah, di kesehatan mental pun seperti itu, Mbak Ren. Kita perlu memberikan kebiasaan-kebiasaan mental yang positif pada diri kita. Apa kebiasaan mental yang positif? Ini termasuk nanti bisa sebagai salah satu cara untuk mengatasi bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang overthinking. Yang pertama berkaitan dengan kognitif kita, Mbak Ren. Jadi
karena segala sesuatu tuh berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir. Makanya di Al-Quran itu kan ayat terkait dengan hai orang-orang yang berpikir, atau mungkin berkaitan dengan ayat yang mengingatkan kita apakah kamu tidak berpikir dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan banyak ya Mbak Reni. Yep. Nah, karena memang ternyata dari penelitian-penelitian di psikologi, apa yang kita pikirkan itu yang mempengaruhi rasa kita. Nah, orang-orang yang terganggu kadang-kadang lebih fokus pada kerasanya, baru kemudian dipikirkan. Padahal seharusnya kita berpikir dulu, ning dulu kata orang Jawa, ning dulu, baru kemudian apa yang kita pikirkan dengan baik ini. Kalau di dalam surat Ar-Ra'd misalnya ayat 28 misalnya ya Mbak Ren, ketika kita diminta untuk mengingat Allah, maka Allah berjanji pasti hati kita akan menjadi tenang. Nah, pada saat kita seringkali mengalami overthinking yang nanti menimbulkan kecemasan, maka alihkanlah pikiran-pikiran ini pada apa yang dijanjikan Allah akan membuat kita tenang. Jadi kalau misalnya kita kemarin sangat cemas pada kesehatan misalnya, maka coba alihkan setelah nanti kita menerima bahwa itu ada sinyal dari tubuh kita untuk membuat kita lebih waspada, kita kembalikan pada ingat Allah gitu. Karena Allah janji dengan mengingat Allah nanti hati kita menjadi tenang. Itu hal yang pertama. Jadi alihkan pikiran kita dari apa yang menjadi sumber stres atau sumber kecemasan pada hal-hal yang memberikan ketenangan. Lalu kemudian Mbak Ren, kita perlu untuk mencermati atau memilah-milah. Jadi pikiran-pikiran apa saja yang sering muncul di dalam diri kita, lalu dari berbagai macam pikiran yang carut-marut di dalam otak kita itu, pilih yang paling memberdayakan. Kenapa pilih yang paling memberdayakan? Supaya nanti yang memberdayakan ini akan menjadi motor penggerak untuk membuat pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan itu akhirnya mengikuti yang paling berdaya. Maksud Bu Riana gitu. Maksud saya gini Mbak Rini. Jadi ketika kita berpikir tentang sesuatu, pasti di otak kita itu ada pikiran yang negatif, tapi walaupun satu atau dua pasti juga ada yang positif. Gitu ya. Nah, di data nih pikiran yang negatif apa saja, lalu kemudian cermati, terima itu, akui itu, pikiran-pikiran negatif itu. Jadi jangan dilawan Mbak Ren, karena kalau dilawan nanti biasanya akan semakin membuat kita cemas. Tapi kita terima bahwa kita punya pikiran-pikiran negatif itu, atau punya kekhawatiran-kekhawatiran yang banyak itu. Lalu kemudian setelah kita terima, kita sampaikan terima kasih nih pada diri kita. Terima kasih ya kamu sudah berpikir tentang ini, sudah berhati-hati, sudah mencemaskan berbagai macam hal gitu. Jadi percakapan dengan diri sendiri itu penting supaya kita kayak anak-anak tuh Mbak Ren. Lebih ngerti lagi kalau gitu ya Bu? Semakin lebih ngerti lagi gitu jadinya. Jadi kalau anak-anak itu Mbak Ren, semakin tidak diperhatikan, dia kan akan semakin Cari perhatian. berupaya, cari perhatian. Pikiran kita pun gitu Mbak Ren. Okay. Jadi semakin kita mengabaikan berbagai macam pikiran-pikiran yang kita anggap mengganggu, itu biasanya nanti akan lagi. semakin muncul lagi. Maka kemampuan kita untuk mengakui atau menerima ada pemikiran-pemikiran itu harus kita lakukan. Jadi kita akui pikiran-pikiran itu, lalu yang paling penting adalah kita tangkap pesan dari pikiran-pikiran itu. Misalnya ketakutan yang berlebihan akan kematian. Jadi beberapa waktu yang lalu ada adik teman Bu Riana itu yang sangat takut dengan kematian, karena memang kondisi kemarin-kemarin kan cukup mencekam ya Mbak Ren. Okay. Nah, tapi kemudian itu menjadi lebih tergeneralisir. Jadi setiap kali ada kabar terkait dengan kematian, dia kemudian mengalami berbagai macam kondisi kecemasan yang berlebihan, termasuk kemudian pemikiran-pemikiran tentang masa depan karena anaknya masih kecil-kecil, nanti kalau aku mati anakku dengan siapa dan sebagainya, terus menerus akhirnya jadi semakin menyesakkan dan membuat keluhan-keluhan fisik yang lain.
Jadi ketika itu terjadi Mbak Ren, sadari dulu, lalu kita terima, dan kemudian kita ambil pesan apa yang ingin disampaikan dari kekhawatiran-kekhawatiran itu, dari pikiran-pikiran itu. Setelah pesan pentingnya kita tangkap, oh berarti aku harus lebih menjaga kesehatan. Oh berarti ini adalah cara tubuhku untuk memberi alarm, untuk memberi pengingat supaya aku lebih aware dalam mempersiapkan anak-anak. Karena nggak akan tahu kapan waktunya tiba untuk berpisah misalnya kayak gitu ya. Jadi pilih pikiran yang memberdayakan, lalu cari cara bagaimana kita bisa membuat pikiran yang memberdayakan ini menjadi satu perilaku yang produktif, yang itu kemudian membuat kita lebih memberikan satu perilaku yang positif Mbak Reni. Nah kemudian ketika misalnya kita tetap tidak bisa untuk berhenti berpikir tentang hal-hal yang mencemaskan ini, kita coba untuk mindful Mbak Ren. Jadi tidak mendenial, tidak menolak pikiran-pikiran itu, tapi kemudian kita berupaya untuk memaknai, here and now, hadir di sini dan saat ini. Jadi ketika misalnya kita cemas karena misalnya apa ya Mbak Reni? Terlalu mikirin masa depan yang mungkin sebenarnya masih panjang, banyak hal yang bisa kita lakukan begitu kan? Itu kan nggak here and now ya Bu? Iya, itu kan jadi kita ada di sekarang tapi sudah jauh ke depan, padahal itu kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan. Jadi kita memaknainya sekarang. Alhamdulillah biasanya here and now ataupun mindfulness ini akan lebih nancep lebih cepat ketika disertai dengan syukur Mbak Ren. Ya Allah, alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk bernafas pagi ini. Ya Allah, alhamdulillah hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk ketemu dengan keluarga Fas. Ya Allah, alhamdulillah ternyata ada orang-orang di luar sana yang mungkin dia ingin berinteraksi dengan anak-anaknya, tapi karena berbagai kondisi dia tidak bisa melakukan. Alhamdulillah aku hari ini bisa melakukannya. Jadi hal-hal yang sensasi-sensasi yang muncul ketika kita cuci piring saja, misalnya Mbak Ren merasakan air yang mengalir, kemudian kita bisa menyentuh dinginnya, bisa membasuh piring yang habis kita gunakan untuk makan dan lain sebagainya, itu kita maknai, itu sudah bisa membuat kita lebih here and now. Nah itu penting supaya stop thinking tadi bisa kita lakukan dan kita tidak jauh memikirkan hal-hal yang di luar diri kita saat ini dan sekarang ini. Baik. Lalu, diteruskan sebentar ya Mbak Ren. Ya, nah kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita tahu trigger kecemasan kita, maka batasilah informasi atau sumber-sumber informasi yang masuk ke otak kita tentang hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita memang triggernya adalah berita kematian, maka berhentilah untuk membaca, mengikuti atau melihat WhatsApp keluarga, grup dan lain sebagainya yang berisi tentang itu misalnya. Lalu kemudian latih otak kita untuk belajar hal-hal yang baru, karena otak kita tuh hanya bisa fokus pada satu hal Mbak Ren di satu waktu tertentu. Maka upayakan kita melatih otak kita agar otak kita ini bisa selalu belajar hal-hal baru. Dengan melatih otak kita belajar hal-hal baru, maka biasanya otak kita akan tertarik dan kemudian mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak produktif tadi, yang dipikirkan kecemasan yang unproduktif tadi, dengan hal-hal baru yang lebih menantang atau menyenangkan. Itu secara kognitif Mbak Ren. Secara emosi kita bisa melakukan dengan menerima berbagai macam kecemasan yang kita alami, lalu kemudian kita melakukan afirmasi yang positif, berusaha untuk menimbulkan emosi-emosi positif dalam diri, entah itu dengan melakukan hal-hal yang kita cintai, hal-hal yang menyenangkan, me time misalnya, atau kemudian juga kita butuh jeda. Jadi jeda dari berbagai macam hal yang nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu Mbak Rena. Ini kadang-kadang perlu kita lakukan, entah itu dengan relaksasi, mungkin beberapa orang senang dengan meditasi, kalau kita mungkin memperbanyak zikir yang benar-benar zikir gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, bisa juga dengan pembentukan perilaku Mbak Ren. Kita itu makhluk yang sebenarnya sangat suka dengan rutinitas. Maka buatlah rutinitas yang memang itu terjadwal dan kemudian kita cukup strict gitu supaya rutinitas itu bisa menghalau berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak jelas. Jadi kita tahu setelah ini mau ngapain, setelah ini melakukan apa. Nah itu kita punya rutinitas yang cukup
kita kembangkan dengan baik dan kita tahu apa yang akan kita lakukan. Lalu olahraga, makan dan juga pengembangan pola hidup sehat itu akan sangat membantu kita agar kita bisa mengatasi berbagai macam pikiran-pikiran negatif tadi. Kalau ternyata dari berbagai macam cara itu ternyata sungguh-sungguh sudah dilaksanakan, sudah benar-benar dicoba diterapkan dengan komitmen yang kuat gitu ya, ternyata tidak cukup mengatasi, maka saatnya kita pergi untuk menemui ahli agar kita mendapatkan pertolongan. Benar. Begitu Mbak Reni. Oke, baik. Jadi memang kita harus menyadari dulu gitu ya, Bu. Seperti yang Bu sering bilang, sering kita diingatkan selalu perbanyak syukur, minimalkan yang namanya keluhan. Ini juga bisa membantu kita untuk bisa lebih berafirmasi positif gitu ya, Bu ya. Betul Mbak Rani, betul. Baik, ini pertanyaan juga datang dari keluarga Fas ya, sudah beberapa hari yang lalu baru kita bahas saat ini berkaitan dengan overthinking. Singkat saja, langsung dibaca ya Bu ya. Iya Mbak Reni, silakan. Terima kasih ya untuk yang masuk di WhatsApp dan juga di Instagram. Kemarin itu ada keluarga Fas gitu. Singkat cerita, dalam keluarga besar selalu ada target untuk dicapai, mulai dari nilai ataupun prestasi saat saya waktu masih kecil. Dan hal ini pun menjadi berlanjut sampai dengan dewasa. Alhasil ya Bu, apa yang saya lakukan selalu saja dipikirkan bagaimana nantinya. Terkadang ngerasa normal gak sih kita memikirkan atau lebih tepatnya mengkhawatirkan masa depan, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kadang hal sederhana pun saya pikirkan akibatnya, entah tentang hasilnya atau bagaimana komentar orang lain nantinya. Kata orang, saya ini overthinking gitu ya. Apa ini normal gak sih? Terus gimana caranya atau pola pikir yang sehat di tengah pandemi yang notabene banyak banget yang bikin resah, cemas, dan khawatir. Apakah begini Mbak gitu. Jadi mungkin ini mewakili beberapa orang atau masyarakat Indonesia di tengah pandemi. Kadang hal-hal sederhana ya Bu bisa dipikirkan akibatnya dan ini menguras waktu dan energi. Ini apakah normal? Iya, betul. Iya, monggo. Iya, nggak ada namanya ya Mbak Reni? Iya. Nama yang tanya nggak ada kan? Tidak. Anem aja gitu, jangan disebut nama saya katanya. Oke, Fulan di buminya Allah. Jadi sebelum Bu Riana menjawab pertanyaan tadi apakah normal atau tidak, mungkin secara umum dulu, Bu Riana menjawab secara umum dulu. Jadi Mbak Reni, seringkali kita itu menggeneralisir segala sesuatu. Jadi membuat sesuatu yang simpel menjadi rumit. Misalnya Mbak Reni, ketika kita tidak bisa merubah perilaku orang lain atau perkataan orang lain gitu ya, ini banyak nih di FYP itu muncul termasuk dari artis-artis tuh ya. Kalau kita tidak bisa membungkam mulut orang, cukup kita menutup dua telinga kita dengan dua tangan kita gitu ya. Iya, benar. Jadi ketika memang kita tidak punya kemampuan dan juga power untuk merubah berbagai macam hal di luar diri kita, nggak usah fokus ke sana gitu. Cukup fokuslah memperbaiki diri kita, mulai dari kita, kalau Ajin bilang mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Nah itu sesuatu yang sangat simpel sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang lupa karena terlalu sibuk memikirkan hal yang besar-besar di luar gitu. Akhirnya yang muncul adalah berbagai macam kecemasan, bagaimana caranya, apalagi kalau lihat orang tidak sesuai dengan pikiran kita, itu semakin cemas, semakin marah, semakin frustasi. Nah ini membuat sesuatu yang simpel jadi rumit gitu, karena tadi kita terjebak dengan sesuatu yang belum terjadi di luar. Jadi simpelkanlah, sederhanakanlah apa yang bisa kita lakukan, fokus pada apa yang bisa terbaik kita lakukan saat ini. Itu sebenarnya satu cara yang sangat mudah sebenarnya untuk menjadi latihan kebiasaan mental yang positif. Lalu terkait dengan pertanyaannya apakah normal kalau cemas memikirkan masa depan karena selama ini sudah selalu hidup dengan target-target. Nah, perbedaan antara overthinking dengan problem solving dan planning adalah pada seberapa produktif pikiran itu, Mbak Reni. Kalau overthinking, cirinya adalah dia tidak produktif, ya, unproductive thought, jadi pikiran yang tidak produktif yang akhirnya kemudian mengarah pada kecemasan-kecemasan saja. Tapi kalau itu problem solving dan planning,
kita mencemaskan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kita, tapi kemudian kecemasan itu mendorong atau stres itu bisa memotivasi Mbak Ren, stres yang positif itu kemudian mendorong kita untuk melakukan perencanaan, membuat jalan keluar yang solutif, kemudian bisa memecahkan masalah dengan baik. Nah itu bukan problem, bukan overthinking, tapi itu memang strategi coping yang memang biasa kita lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita alami. Jadi kalau ciri-ciri tadi orang-orang yang masuk overthinking itu tidak ada di si penanya Pulan, maka itu bukan overthinking. Jadi ya cuman kadang-kadang memang orang awam itu kan seringkali kemudian menggunakan istilah-istilah klinis untuk melabel orang-orang yang mungkin agak berlebihan dalam berpikir, padahal sebenarnya belum termasuk dalam kategori overthinking ataupun obsesi kompulsif yang masuk ke gangguan klinis tadi. Jadi selama itu masih sifatnya produktif, kekhawatiran-kekhawatiran itu kemudian memicu kita untuk memberikan jalan keluar ataupun tindakan-tindakan yang positif yang membuat kita bisa semakin mempersiapkan masa depan dengan baik. Kita butuh stres itu Mbak Reni. Jadi kecemasan-kecemasan dalam ambang batas yang bisa kita tolerir dan memaksa kita untuk bergerak itu kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan adalah kecemasan-kecemasan yang mengarah ke klinis yang tadi menyebabkan depresi, menyebabkan kelelahan yang berlebihan, menyebabkan susah tidur dan fungsi-fungsi pribadi kita menjadi terganggu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi yang normal tidak normal sudah terjawab ya Mbak Ren. Yang pertanyaan kedua tadi apa ya Mbak Ren? Ya, terus gimana cara pola pikir yang sehat di tengah pandemi yang notabene banyak banget bikin resah, cemas, khawatir. Lagi-lagi khawatir dan kecemasan ya Bu ya? Iya. Jadi bagaimana cara berpikir yang sehat terhadap kondisi menghadapi pandemi ini? Nah, yang pertama kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang positif atau informasi-informasi penting terkait dengan apa yang kita cemaskan, misalnya COVID misalnya. Jadi kita harus benar-benar paham nih COVID itu penyebarannya bagaimana, dia akan dampaknya seperti apa, cara mengatasinya bagaimana ya. Nah, ketika kita sudah tahu tentang itu, lalu kemudian cukup itu yang kita ugemi, yang kita pegang. Nah, kemudian kita coba untuk menutup telinga kita dengan berbagai macam informasi yang memang itu di luar kontrol kita. Misalnya kalau kita sangat takut dengan kemarin ya peningkatan jumlah dan kasus kematian misalnya, itu nggak usah kita baca dan nggak usah kita masukkan ke dalam pikiran kita gitu. Jadi informasi-informasi yang itu tidak memberdayakan nggak usah perlu kita pikirkan. Nah, fokus pada kemudian apa yang bisa kita lakukan. Jadi baik itu pada diri, bagi keluarga maupun bagi orang-orang atau masyarakat di sekitar kita. Apa hal-hal positif yang membuat kita berdaya, yang membuat kita menjadi sebaik-baiknya umat karena kebermanfaatan yang kita berikan. Nah, itu yang kemudian kita pikirkan. Jadi arahkanlah pikiran-pikiran kita pada berbagai macam tindakan-tindakan produktif yang itu kebermanfaatannya tidak hanya untuk diri tapi juga untuk umat secara luas. Nah, biasanya orang-orang yang mereka bisa memberikan kontribusi kebermanfaatan, biasanya mereka tidak akan sempat untuk berlama-lama berpikir tentang hal-hal yang tidak jelas Mbak Ren, karena kemudian tadi dia punya jadwal, punya kesibukan, punya berbagai macam hal yang harus dilakukan gitu ya, sehingga kemudian energinya, waktunya itu sudah habis untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Baik. Nah, kemudian juga melatih otak kita untuk kemudian bisa fokus gitu ya, jadi lebih ke memilah dan memilih bahwa kalau itu is not my business, itu bukan urusanku, maka aku tidak perlu memikirkannya gitu. Jadi hal-hal yang kita tidak cukup mampu merubah nggak usah dipikir gitu. Jadi kita lakukan saja hal-hal yang fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu memberikan kebermanfaatan. Mungkin itu jawabannya Mbak Reni untuk kesimpulan. Baik, terima kasih Bu. Ini juga sebagai closing yang pas banget karena Bu tadi udah kasih tipsnya gitu bagaimana kita harus punya strategi coping yang lebih positif berarti ya Bu ya.
Oke, baik. Iya, betul Mbak. Kita lanjut Jumat depan insya Allah ya Bu, karena waktu dan juga kebersamaan kita hari ini sudah tinggal beberapa menit saja. Terima kasih Bu. Sekali lagi mungkin kasih kalimat yang bisa membuat kita lebih tidak perlu terlalu khawatir, tapi tetap hati-hati gitulah Bu. Monggo. Oke. Ya, terima kasih Mbak Reni. Sederhana saja Mbak Reni, jadi tekankan pada diri kita, sederhanakan pemikiran kita, jadi jangan diperrumit. Kalau memang fokuslah pada apakah itu menjadi urusan kita atau tidak, apakah itu di bawah kontrol kita atau tidak. Ketika itu memang sesuatu yang memang ketika kita memikirkannya akan memberikan dampak positif, maka lakukanlah. Dan itu adalah suatu proses pemikiran yang produktif. Tapi jika kita memikirkannya itu tidak memunculkan hal-hal yang berfaedah, maka tinggalkanlah. Cukup ingat Araf ayat 28, ketika kita mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Maka saat kita ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang membuat kita mungkin tidak bisa fokus untuk menjalani hidup dengan lebih baik, maka ambillah jeda, beristirahatlah dari berbagai macam hal, dan fokuslah hanya untuk berdialog dengan Allah. Dengan itu insya Allah kita akan merasa tenang. Begitu Mbak Reni dan keluarga Fas, terima kasih banyak sudah menyimak acara dialog psikologi ini. Baik. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih Bu atas informasinya, ilmunya juga. Semoga kita bisa menyerap dan bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata kita. Hati-hati, bukan terlalu cemas gitu ya Bu ya. Betul Yes. Mbak Reni. Harus punya strategi coping yang positif. Pokoknya sekarang yang positif-positif aja deh biar selalu sehat ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Amin. Selamat kembali bertugas. Salam Ya. untuk keluarga juga. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat keluarga Fas dimanapun berada. Amin, baik, terima kasih. Demikian tadi keluarga Fas dialog psikologi kita bersama dengan narasumber kami, ada Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tema kita tadi adalah overthinking. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda, keluarga Fas, dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Kita insya Allah akan bahas itu di Jumat depan dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Setelah ini, jangan kemana-mana karena ada juga dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Apa temanya? Nanti kita akan membahas kenali apa itu long COVID. Nah, Anda pernah dengar apa itu long COVID dan bagaimana ya kita bisa mencegah, faktor risikonya seperti apa? Nanti Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kami dari Rumah Sakit Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Reni pamit sementara ya, keluarga Fas, terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1